Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan Al-Quran sebagai manhajul hayah, pedoman hidup kita semua. Sesungguhnya di dalam Al-Quran banyak kehebatan dan kemukjizatan yang bisa kita rasakan sampai hari ini. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Ya ayuhan nasu, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu sebuah nasihat, yaitu Al-Quranul Karim, di mana Al-Quranul Karim juga sebagai penyembuh terhadap penyakit-penyakit yang ada di dalam dada, sekaligus sebagai rahmat dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Saudara-saudaraku, kita telah hidup di dunia ini sekian puluh tahun, sekian belas tahun. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah Al-Quran sudah benar-benar hadir di dalam diri dan kehidupan kita? Ketika Allah mengatakan segala kelebihan Al-Quran, apakah kita sudah betul-betul merasakannya? Jangan-jangan selama ini kita justru menjadi bagian dari umat yang melalaikan dan meninggalkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan kepada kita semua, ada 3 tipologi manusia di dunia ini yang merespon Al-Quran dengan berbeda. Di dalam surah Fatir, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Allah astafa, sesungguhnya Allah telah memilih kepada umat ini ada 3 golongan manusia. Yang pertama, faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Di antara kita manusia ada yang mengamalkan Quran separuh-separuh, tetapi dalam waktu yang sama juga melakukan kemaksiatan, melakukan kedurhakaan. Dan ada di antara kita yang muqtasid, dia seimbang dalam kebaikan dan kemaksiatan. Dan yang ketiga, ada di antara kita yang berlomba-lomba melakukan kebaikan. Imam An-Nawawi menyebut sebagai bagian dari orang-orang yang melakukan kesungguhan untuk ketaatan dalam ibadah dan berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Inilah yang sedang kita coba untuk perbaiki dalam momentum Ramadan yang indah dan penuh keberkahan ini. Jadilah kita sebagai bagian dari manusia dan hamba-hambanya yang betul-betul memahami bahwa Al-Quran sesungguhnya bisa bermanfaat bagi kita, menjadi rahmat bagi kita semua apabila kita mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudaraku, sebuah kisah hikmah yang menarik buat kita diturunkan dalam salah satu kitab Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau menyebut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Suatu ketika ada sebagian sahabat yang membuat tenda di atas sebidang tanah, dan ternyata mereka baru sadar bahwa di atas tanah itu ada sebuah kuburan. Lalu mereka mendengar lantunan suara ayat suci Al-Quran yang dibacakan, yaitu surah Al-Mulk dari awal sehingga akhir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sehingga surat itu dibacakan sampai selesai. Lalu mereka terheran-heran dan segera mengkonfirmasi, menanyakan kepada baginda Rasulullah SAW, apa maksud semua ini? Maka kemudian Nabi membenarkan kejadian itu, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadi penyelamat, menjadi munjiah, sekaligus menjadi mani'ah yang menjadi penghalang seseorang untuk mendapatkan siksa kubur. Maka saudara-saudaraku, marilah kita bergelut, berikhtiar dengan sekuat tenaga untuk bisa menjadikan Quran sebagai landasan hidup kita. Mari kita ikuti beberapa langkah ini. Yang paling sederhana adalah bagaimana kita berusaha menerima Al-Quran, mencintai Al-Quran sebagai bagian dari hidup ini, bukan semata sebagai simbol dan kemegahan dalam kaligrafi Al-Quran yang kita miliki,
dalam aksesoris rumah ataupun kendaraan yang kita miliki. Betul-betul Quran hadir di dalam hati kita. Mari belajar mencintai dengan sesungguhnya. Minta hidayah kepada Allah agar kita dibukakan hati untuk bisa menerima Al-Quran ini. Kemudian yang kedua, ciptakan pengalaman yang menyenangkan tentang Al-Quran. Al-Quran sesungguhnya bukan menjadi beban kita. Jikalau ada peraturan, ada batasan-batasan, itu semata-mata diberikan kepada kita untuk menjadi keselamatan dan kemaslahatan sebagai manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyia-nyiakan semua syariatnya. Dan setiap ajaran yang diberikan di dalam Al-Quran senantiasa mengandung hikmah dan kebaikan. Hanya saja sebagian kita manusia terkadang belum mampu memahaminya. Inilah tantangan juga kita sebagai muslim, agar Quran bukan semata-mata dibaca, tetapi berusaha dihayati. Kata per kata, kalimat demi kalimat, bahkan satu surat demi surat, mari fahami bersama-sama. Karena dengan itu kita menemukan kemukjizatan Al-Quran yang menjadi living law, menjadi aturan hidup yang senantiasa kita bisa rasakan kehebatannya. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa lebih dekat dengan Al-Quran, mencintai Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Hadani Allah iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.